An act of reconciliation. That's how Spain's acting Prime Minister Pedro Sanchez has described the exhumation today of the dictator Francisco Franco. His coffin was borne by family members after it was removed from the Valley of the Fallen, a basilica he built after winning the country's civil war in the 1930s and where he was buried in 1975. The coffin was then flown by helicopter to a cemetery just outside the Spanish capital, where it will now lie in a more discreet grave alongside the body of his wife. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, otoritas Spanyol menghapus salib dari biara dan membuangnya ke tempat sampah. Ini digunakan oleh outlet berita The Iris Time dan juga bahkan dari Rosario Argentina yang mengatakan bahwa wali kota sebuah kota kecil di Spanyol Selatan dengan paksa memindahkan salib dari pintu sebuah biara, dan salib yang malang itu kemudian ditemukan di tempat pembuangan sampah. Ini peristiwa terjadi beberapa waktu lalu di kota Aguilar de la Frontera di Keuskupan Cordoba di wilayah Andalusia, Spanyol Selatan. Dan wali kota itu Carmen Flores dari partai sayap kiri Izquierda Unida yang telah melepas salib pada hari itu, meskipun sebenarnya salib itu sudah merupakan bagian dari biara, tetapi tetap saja salib itu kemudian dipatahkan. Itu adalah salah satu saja dari simbol-simbol kekristenan, dengan lusinan patung, monumen, dan nama jalan yang dihapus dari pandangan publik di Spanyol dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari upaya untuk membersihkan negara Spanyol ini. Pertama memang dari simbol kediktatoran Francisco Franco yang pernah memerintah di Spanyol, tetapi yang kedua adalah untuk memori sejarah, ingatan sejarah bahwa memang kekatolikan yang ada di Spanyol itu sebuah penyesalan yang tampaknya dialami oleh orang-orang Spanyol sekarang itu. Kita tahu semua bahwa memang sepanjang sejarah Spanyol, ketika mulai dari Ferdinand dan Isabella yang melakukan Reconquista, kemudian menegakkan pengadilan inkuisisi, itu memang kekejamannya yang luar biasa. Inilah Spanyol yang sebetulnya sangat pro dengan Vatikan, bahkan bisa dikatakan lebih ganas dari Vatikan. Sekalipun memang Vatikan juga meridhoi langkah-langkah inkuisisi itu, sehingga memang betul-betul Spanyol banjir darah, dan umat-umat lain yang ada di Spanyol menjadi korban yang luar biasa ganasnya. Ini situasi-situasi yang tampaknya mulai dihapus dari publik Spanyol, yang tampaknya memang Spanyol akan segera berubah. Salib di Aguilar de la Frontera sebetulnya awalnya didirikan sebagai penghormatan kepada pasukan yang tewas dalam pertempuran di bawah perintah Franco, sang diktator itu, yang memimpin pemberontakan melawan pemerintahan Republik Kiri sebelumnya, yang pada akhirnya memicu perang saudara di Spanyol tahun 1936 sampai dengan 1939, dan Jenderal Franco muncul sebagai pemenang dari konflik itu sebelum memimpin kediktatoran, karena biasanya jenderal memang rata-rata menjadi diktator di berbagai negara seperti itu selama 4 dekade berikutnya. Dan kemudian karena wali kota yang kiri ini mungkin juga dendam, maka Carmen Flores kemudian mengumumkan penghapusan salib karena konotasinya, dan dia mengutip hukum ingatan sejarah yang baru-baru ini. Jadi masalah memori sejarah itu adalah persoalan yang dianggap cukup penting di Spanyol, karena memang sejarah Spanyol yang penuh dengan kubangan darah,
melakukan penjajahan terutama di Amerika Latin, ya, itu menjadi satu simbol yang luar biasa mengerikannya itu. Dan tampaknya memori sejarah dalam masyarakat Andalusia, ya, seperti dikatakan oleh The Irish Times ini, ya, itu memang betul-betul menjadi trauma sosial, ya, dan orang tidak lagi suka, dan gereja, ya, mestinya memang menjauhkan itu, ya. Masalahnya adalah bahwa simbol yang digunakan oleh kediktatoran itu identik juga dengan simbol yang ada yang dilakukan oleh gereja itu, yakni salib itu, ya, dan beberapa pakem yang menyertainya itu. Nah, ini memang hari-hari yang sangat menyedihkan banyak orang di Aquilar, salah satu kota kecil, karena lambang kehidupan budaya kekristenannya telah dihancurkan. Itu kata Jose Cabezas, ya, Presiden Asosiasi Katolik setempat yang mengadakan prosesi Paskah. Dia berkata, sebagai orang Kristen, hal ini membuat kami sangat menderita. Ya, karena memang apa? Simbol-simbol salib itu adalah simbol-simbol utama di dalam agama Kristen itu. Tetapi, ya, itu tetap menjadi kengerian, ya, karena memang inilah memang Katolik yang ada di Spanyol itu memang tidak bisa tidak selalu terkait dengan sejarah Inkuisisi, Reconquista, dan itu adalah banjir darah itu, ya, sangat mengerikan memang. Nah, contoh paling terkenal adalah salib batu setinggi 150 meter di Valley of the Fallen, ya. Sebuah basilika mausoleum besar di pegunungan utara Madrid yang dibangun oleh sang diktator itu, Franco itu. Dan pada tahun 2019, jenazah Franco yang dimakamkan di sana, di basilika itu, dengan salib besarnya itu, ya, mulai tahun 1975 dipindahkan ke ke pemakaman pribadi dengan perintah seorang Perdana Menteri Sosialis, Pedro Sanchez, yang berpendapat bahwa jenazah seorang diktator tidak boleh beristirahat di situs yang mengagungkan warisannya. Ini situasi-situasi yang terjadi di Spanyol, bahwa ada turning point, ya, ada titik balik di mana masyarakat Spanyol itu meninggalkan kekatolikan. Ya. Kristen memang sangat sedikit sebetulnya di Spanyol itu, dan Katolik itu masih sekitar 59,7%, ya. Kemudian agama yang tidak terafiliasi, ya, itu ada 36%, ya, atau istilahnya itu agnostik dan lain sebagainya. Dan memang justru, ya, kalau dilihat dari menurut studi tahun 2018 oleh Guardia Foundation, 27% orang Spanyol itu adalah ateis, agnostik, atau non penganut agama. Dan, ya, 49% orang berusia 18 sampai 24 tahun itu termasuk dalam satu kategori tersebut. Jadi memang semakin banyak, ya, orang-orang yang menjadi agnostik atau menjadi ateis. Bahkan penduduk Madrid itu sebanyak 60% itu adalah diidentifikasi sebagai non-religius, ya, sebagai non-religius. Ini situasi-situasi di Spanyol yang tampaknya semakin hari menunjukkan oposisinya terhadap kekatolikan itu. Padahal dialah yang saya kira separuh dari sejarah Katolik di dunia ini dibuat oleh Spanyol, ya, melalui penjajahannya yang sangat ekstensif, sangat luas di wilayah Amerika Latin. Amerika Latin praktis menjadi Katolik semua, itu jasa dari Portugal dan Spanyol itu, ya. Di samping, ya, inkuisisi yang dilakukan oleh Spanyol terhadap kerajaan Islam yang ada di Andalusia itu. Tetapi hari ini di Madrid, ya, 60% penduduk Madrid, ya, dan wilayah metropolitan lainnya itu adalah
non-religius. Dan ini satu hal yang tampaknya bisa dikatakan bahwa kekristenan itu menghitung hari saja. Terlebih lagi memang itu juga tampak bahwa pemerintahan sekarang itu adalah pemerintahan sayap kiri. Jadi sudah jelas bahwa tidak lama lagi kekatolikan yang ada di Spanyol itu segera menjadi minoritas, dan mungkin secara real sudah minoritas ya, karena orang sudah tidak peduli lagi, ya, tidak mau datang ke gereja, tidak mau kebaktian, ya, dan bahkan sudah melupakan tentang sejarah kekristenan itu, bahkan ingin menghapus bahwa dirinya adalah orang Katolik sebelumnya itu. Bagaimana dengan Islam? Islam adalah satu-satunya agama, bisa dikatakan begitu, yang mulai tumbuh di Spanyol, sekalipun jumlahnya itu hanya sekitar 2 jutaan orang, tetapi gelegak agama Islam ya itu mulai meningkat dengan tajam ini. Ya, inilah realitas-realitas yang tampaknya mulai tumbuh ya antara Islam bahkan dengan pemerintahan Spanyol, yang menunjukkan bahwa semakin hari dikatakan bahwa Islam semakin berkembang. Rakyat Spanyol tidak sepenuhnya mendukung keislaman itu. Ya, mungkin dia salah satu yang menjadi persoalan besar dari rakyat Eropa, terutama orang-orang awam, adalah ketika berita-berita tentang Islamofobi atau stigma terhadap Islam itu terlalu mendominasi dalam sistem kesadaran mereka kepada orang-orang awam ini, dan berita seperti itu sudah cukup bagi mereka untuk tidak bisa menerima Islam atau bahkan benci terhadap Islam, tanpa berpikir lebih jauh lagi ya untuk berinteraksi dengan umat Islam atau membaca ajaran Islam itu sendiri, Al-Quran dan Sunnah. Itu realitas yang harus diakui. Tetapi ya lebih dari separuh masyarakat Spanyol sebetulnya sudah welcome terhadap keberadaan Islam itu. Ini satu situasi yang saya kira perlu dipahami ya, karena memang sebagai agama yang distigma oleh media selama beberapa dekade terakhir, itu sebenarnya bisa bertahan saja, itu sudah bagus ya. Beberapa analis mengatakan jika sebuah produk apa saja, dan seluruh koran di seluruh dunia menjelek-jelekkan produk itu, katakanlah Coca-Cola atau produk mobil atau produk komputer atau apa saja ya, menjelekkan seluruh media yang ada di dunia ini, melakukan stigma terhadap produk itu, maka masyarakat itu pada umumnya tidak pernah ingin melakukan penelitian secara langsung terhadap produk itu. Ini fenomena sosial dimanapun yang ada, terutama adalah masyarakat umum ya. Mereka cukup membaca berita itu dan mengatakan bahwa produk itu jelek ya, dan produk itu jelek ya. Artinya apa? Itu akan produk itu akan rontok dan pabrikannya akan hancur atau perusahaannya itu akan hancur. Produk apapun yang distigma oleh seluruh media di dunia itu akan hancur. Tetapi Islam ya yang distigma oleh media-media mainstream di seluruh dunia, kenyataannya bukan hanya dia bisa bertahan, tetapi bahkan sekarang itu bisa berkembang. Bahkan Islam sekarang adalah agama yang paling cepat perkembangannya yang ada di Eropa ya, dalam persentasenya tentunya ya, paling cepat perkembangannya yang terjadi di Eropa. Sebaliknya ya, media-media mainstream yang masih menjaga tentang bagaimana budaya kekristenan dan lain sebagainya, hari-hari ini atau dekade terakhir ini bisa dikatakan semakin merosot yang ada di Eropa. Begitu juga dengan Amerika. Kenapa seperti itu? Ya, bisa dijelaskan bahwa memang ketika stigma itu kemudian ada dalam kesadaran publik, kelas menengah ya yang terpelajar itu biasanya justru akan mencari apa yang ada di balik stigma itu. Kenapa sih Islam itu sering disebut teroris oleh para politisi barat atau media-media mainstream buatan Yahudi dan lain sebagainya? Para ilmuwan biasanya
mendorong mereka untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang sumber ajaran atau nilai-nilai hidup apa yang digunakan oleh umat Islam. Dan apa yang kemudian ditemukan adalah bahwa ternyata setelah mereka melakukan penelitian terhadap Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah, hasilnya justru mengejutkan mereka semua, bahwa tidak ada ajaran Islam yang mengajarkan tentang kekerasan atau terorisme itu. Dan ini adalah satu bentuk yang kemudian mengantarkan mereka itu simpati kepada Islam, bahkan banyak diantaranya menjadi mu'alaf. Nah, tokoh-tokoh inilah yang kemudian mungkin secara bergerilya itu bisa menarik dukungan dari orang lain, dan banyak orang lain kemudian menjadi mu'alaf. Tidak hanya para ilmuwan, bahkan tokoh-tokoh terpelajar ya, seperti orang-orang seperti uskup, pastor, dan lain sebagainya, ya, ketika dia bersentuhan secara langsung dengan ajaran Islam, banyak diantaranya menjadi mu'alaf. Nah, jika situasi ini terus berjalan, maka stigma itu pada akhirnya akan luntur juga, ya. Nanti pada saatnya ketika gelombang mu'alaf itu sudah terjadi di mana-mana oleh penduduk setempat, katakanlah orang Spanyol sendiri, ya, kemudian menjadi mu'alaf lebih banyak. Dan yang sangat penting tentang Spanyol adalah historical memory itu, memori sejarah itu, bahwa dirinya dulunya adalah keturunan dari orang-orang Islam, ya, 5-6 abad yang lalu atau 7 abad yang lalu itu adalah keturunan dari orang-orang Islam. Dan sekarang sejarah tentang Islam yang ada di Spanyol, yang dulu menjadi mayoritas yang ada di Spanyol, termasuk misalnya di Andalusia, Grenada, Cordova, dan lain sebagainya, saat ini mulai dipelajari di Spanyol. Karena itu tampak bahwa pembuangan salib atau salib yang dibuang di tempat-tempat publik, ya, yang dibuang dari, ya, ruang-ruang publik, pada akhirnya berbanding terbalik, ya. Mungkin simbol-simbol Islam mulai akan dipasang di ruang-ruang publik, dan itu menandakan bahwa Spanyol kembali lagi kepada masa kejayaannya dulu. Karena apa? Memang sebetulnya peradaban sejarah yang ada di Spanyol itulah yang membawa kebangkitan Eropa mengalami Renaissance itu, ya. Eropa mengalami Renaissance, menjadi kebangkitan industri dan lain sebagainya, itu karena buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan Muslim yang ada di Spanyol itu, ya. Dan itu sebetulnya mengingat, ya, ketika rakyat Spanyol sudah bisa mengakses informasi, bisa mengakses sejarah yang dia miliki, maka jelas bahwa mereka akan pada akhirnya kembali kepada Islam itu. Itu sebaliknya yang terjadi di Katolik itu. Ya, ketika Katolik itu mulai merajalela di Eropa, abad 6, abad 5 sampai dengan 15, itu disebut sebagai the Dark Age, abad ke-8. Karena apa? Dominasi kekristenan, doktrin gereja, kemudian dibuat inkuisisi, melawan argumentasi dan akal cerdas, memang pada akhirnya membawa Eropa masuk dalam abad ke-8 itu. Dan sejarah Spanyol, ya, kekaisaran Islam, khalifah Islam di Spanyol lah yang kemudian menggantikan itu menjadi abad keemasan, the Golden Age, ya, yang terjadi di Spanyol, dan ajarannya itu menyebar di seluruh Eropa. Itulah mengapa, ya, aliran-aliran Averroisme, ya, kemudian Ibnu Sina, Al-Farabi, dan lain sebagainya itu menjadi dominan. Bahkan bukunya Ibnu Sina, Al-Qanun, itu menjadi rujukan kedokteran selama 6 abad lebih di Spanyol. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi di hari ini, ya, ketika simbol-simbol gereja mulai dihapuskan, bahkan wali kota itu kebangetan juga membuang simbol gereja, dibuang ke tempat sampah, kemudian patung-patung kekristenan, ya. Dan saat ini Spanyol di bawah pemerintahan sayap kiri,
itu kemudian juga di bawah Perdana Menteri Pedro Sanchez juga tidak terlalu suka dengan kekristenan, itu adalah saatnya mereka membuka pintu lebar-lebar untuk kebangkitan kembali umat Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.